Tertentu kita harus mengosongkan pembuluh limfa yang ada di bagian proksimalnya yang dikenal dengan proksimal pre-treatment. Nah, dalam hari ini ya, kalau kita ambil contoh kasusnya adalah kita akan melakukan lymphatic tapping pada lengan ya, maka kita harus mengosongkan limfe pada bagian leher karena limfe pada area leher inilah yang merupakan bagian yang paling proksimal. Oke. Nah, oleh karena itu kita akan men-tapping leher pada bagian proksimal. Nah, tahap yang ini langsung saja, anggap saja areanya sudah bersih, gitu ya. Sudah bersih, pasiennya tidak memiliki alergi, ya. Anggap saja seperti itu. Kita langsung memberikan tapping, ya. Kita ukur, ya, tapping posisi pasien adalah set fleksi. Kita ukur mulai dari di bawah telinga sampai ke bawah klavikula. Kenapa? Karena di belakang klavikula inilah letak dari terminus atau vena jugularis, yang mana terminus atau vena jugularis inilah yang menampung limfe pada area leher dan kepala. Nah, maka kita ukur di sini, kita potong. Kemudian Pak Yoga akan memotong, ya, karena target kita adalah lengan, ya. Nanti waktunya kalau di kelas-kelas yang kemarin waktunya cukup untuk lengan atas doang. Ya, kita potong yang lengan atas, kita ukur mulai dari mana nih, akromion sampai di kira-kira di bawah fossa cubitus. Kita potong terlebih dahulu. Ini sebenarnya telnya ada 5, tapi sama asisten saya satu ini banyak gede banget, besar. Saya seimbangkan jadi 5, jadi 6, ya. Nah, kita pasang. Pertama kita di bagian anchornya kita robek, ya. Kemudian kita pasang. Ya. Ini adalah infus jugularis dan ini adalah akromion. Kemudian terminus itu kira-kira dia ada di bagian lateralnya otot sternocleidomastoides. Nah, kita letakkan ada di sini.
pertama kita akan pasang tapping mulai dari bagian leher bagian anterior, kemudian secara berurutan ke lateral, dan syukur nanti ada yang sampai di bagian posterior. Nah, asisten minta tolong. Nah, untuk memasang pada bagian anterior kita stretch otot pada bagian depan sampai kepalanya. Khawatirnya nanti terus gini, kan khawatir saya. Ya. Nah, kita lepaskan tapping dari kertasnya, kemudian tanpa stretch ya, karena ini kita menggunakan metodenya David Blow dulu ya, di compression, kemudian kita pasang menuju ke leher bagian anterior. Oke. Dan kita angkatkan, kemudian nah, kemudian kita pasang tapping yang kedua ya. Kemudian ini ada di sisi depannya otot sternocleidomastoideus. Kemudian yang ketiga ini kita pasang pada otot sternocleidomastoideus sehingga pasien tidak hanya ekstensi tapi juga set fleksi dan sedikit rotasi. Ya. Kita pasang mengikuti sepanjang otot sternocleidomastoideus sampai di bagian belakang telinga. Oke. Kemudian berikutnya kita pasang di bagian leher bagian lateral, berarti dia ada di belakangnya otot sternocleidomastoideus, maka pasien kita minta side fleksi. Ya. Kita minta side fleksi. Kita pasang. Oke, side fleksi maksimal. Udah maksimal ya. Kemudian yang terakhir sebenarnya yang kelima ini ya. Yang kelima ini ada di bagian posterior. Maka untuk yang bagian posterior ini caranya adalah pasien diminta untuk ekstensi terlebih dahulu. Kita bawa tapping ini sampai di bahu. Kemudian sampai begitu di upper trapezius, pasien kita minta side fleksi. Ya, side fleksi. Kita putar ke side fleksi. Nah, demikian juga kebetulan ini karena 6 harusnya 5 cukup ya. Kita perlakukan yang sama, berarti side fleksi terlebih dahulu. Kemudian sampai di upper trapezius, baru gilirannya di side fleksikan di bagian leher sisi pos. Oke. Dan kita gosok untuk mengaktifkan wrinkle-nya, mengaktifkan limnya. Oke. Nah, kemudian pasien kita minta posisi anatomis. Nah, begitu posisi anatomis, maka di bagian leher anterior sampai ke posterior. Nah, leher pada bagian anterior sampai leher pada bagian posterior sudah semuanya nampak wrinkle-nya. Oke. Nah, ini menurut David Blow, neuromuscular technique. Kemudian di sisi yang sebelah sono, saya akan memasang lymphatic technique menurut Kenzo Kase. Ya. Menurut Kenzo Kase, ya, kita akan pasang tapping yang di stretch, bukan kulit yang di tapping, tetapi yang di stretch adalah tappingnya. Ya. Posisinya sama, ya, cuman ini pada bagian leher bagian anterior terlebih dahulu. Ya. Kita pasang, kita buat anchornya, kemudian kita rilis, ya. Kita lepaskan supaya kita bisa mendapatkan stretch
stretchnya, ya, stretchnya kurang lebih 20-30%. Oke. Kemudian kita pasang, ada di leher pada bagian anterior. Ya, lupa sampai ke atas. Ya, berarti ini tandanya motongnya kepanjangan. Distabilkan supaya posisi kepala pasien tidak berubah, ya. Kemudian yang ketiga, ya, semuanya anchornya ada di bawah fibula. Ya. Kemudian yang sisi ini berarti nanti side fleksi, ya. Kemudian yang terakhir, ya, kita bikin fasenya lebih side fleksi. Ya, sudah. Oke. Nah, begitu posisi pasien, posisi anatomis antara metodenya David Blow NMT dengan metodenya Kenzo Kase, semuanya juga akan menghasilkan wrinkle. Kemudian untuk menstimulasi kerja limfatik, maka kita harus memberikan exercise setelah pemasangan tapping. Nah, pada area leher ini exercise-nya berupa rotasi kepala ke kanan dan ke kiri, ya, semaksimal mungkin yang bisa dilakukan oleh pasien. Anda lihat, kalau sisi kanan, begitu pasien merotasi ke kanan, maka wrinkle-nya semakin nampak, kelihatan. Begitu pasien kita minta rotasi ke kiri, ya, maka bagian-bagian yang semula muncul wrinkle, dia kulitnya akan tertarik. Jadilah mekanisme pengaliran limfu itu dihasilkan dari kulit yang memendek dan memanjang. Jadi ketika kulit muncul wrinkle, ini adalah fase pengisian, dan pada saat kulit ketarik, tertekan, memanjang, itu adalah fase dorongan. Ya, gitu ya. Oke, silakan oleh kanan dan kiri. Oke, lagi, ya. Ya, ini diulang sampai 10 kali repetisi 3 set. Ya. Kemudian juga bisa dengan set fleksi kanan dan set fleksi kiri. Ya, set fleksi kanan, kemudian set fleksi kiri. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum. Silahkan praktek. Nah, ayo ambil tappingnya, ambil guntingnya. Enggak, ini.